Saudara-saudari terkasih, salah satu pertanyaan paling menantang yang mungkin pernah kita terima sebagai orang Katolik adalah, emangnya Tuhannya kita itu ada 3 ya? Ini pertanyaan yang sering dianggap sulit untuk dijawab. Katanya sulit untuk dijawab. Padahal setiap kali memulai atau mengakhiri doa kita selalu membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan di dalam tanda salib kita menyebut 3 pribadi Allah. Selain itu, kita juga dibaptis dalam nama siapa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pesannya Tuhan Yesus dalam Matius 28. Jadi di satu sisi, kita mungkin setiap hari menyebut 3 pribadi Allah itu, akan tetapi ketika kita ditanya, apakah Allah kita itu ada 3? Bisa jadi kita bingung menjawabnya. Minggu ini adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kita merayakan salah satu misteri iman yang paling mendasar dalam iman Katolik. Supaya kita semakin memahami dan menghayati iman itu, salah satu caranya adalah dengan mendalami bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Maka mari mengintip bacaan-bacaannya dalam Insap Intip Sabda bersama dengan Frater Revi. Saudara-saudari, bacaan-bacaan pada minggu ini tuh singkat-singkat. Tapi meskipun singkat, isinya padat sekali. Mari kita mulai dengan bacaan pertama dari Kitab Keluaran bab 34, ayat 4b sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 9. Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Dari ayat pertama ini kita bisa menebak bahwa ini adalah bagian dari peristiwa turunnya 10 perintah Allah kepada bangsa Israel melalui Musa. Dan di sini dikatakan bahwa Musa bangun pagi-pagi naik ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Mau menunjukkan kepada kita bahwa Musa begitu taat dan begitu sigap, begitu siap mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia siap menjadi seorang nabi. Ayat yang kelima, turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Di sini terlihat ada gerakan menurun. Dikatakan turunlah Tuhan dalam awan. Artinya di sini ada inisiatif dari Allah untuk mendekati manusia. Bahkan dikatakan di sini, dia menyerukan nama Tuhan. Mungkin kita agak bingung, kenapa Tuhan menyerukan nama Tuhan? Ini mau menunjukkan bahwa yang terlebih dahulu mengungkapkan dirinya adalah Tuhan. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Manusia tidak mungkin bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak terlebih dahulu memperkenalkan dirinya, menyingkapkan dirinya, mewahyukan dirinya. Ayat ke-6, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Saudara-saudari, kenapa saya mengajak Anda untuk melihat dulu bacaan pertama? Sebelum kita mengenal siapakah Allah Tritunggal, saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu melihat siapakah Allah kita itu. Dan bacaan pertama ini dengan jelas menunjukkan identitas Allah yang kita imani. Siapa sih Allah itu? Tepatnya ada pada ayat yang ke-6 ini. Tuhan memperkenalkan dirinya di sini. Dia adalah Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya, dan setianya. Mari kita dalami satu persatu. Sifat Allah yang pertama di sini adalah Allah yang penyayang. Dalam bahasa aslinya, kata penyayang ini, akar katanya sama dengan akar kata rahim. Rahim seorang ibu. Maka sifat penyayang yang dimaksud di sini mirip dengan sifatnya rahim ibu. Allah yang penyayang adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang lembut, Allah yang melindungi, seperti halnya rahim ibu yang melindungi anaknya. Selain itu, Allah yang penyayang juga adalah Allah yang punya ikatan batin dengan umatnya. Seperti halnya seorang ibu yang punya ikatan batin dengan anaknya. Itulah sifat yang pertama, Allah yang penyayang. Kemudian berikutnya dikatakan bahwa dia adalah Allah yang pengasih. Allah yang pengasih adalah Allah yang selalu berbaik hati, memberikan rahmatnya secara berlimpah dan secara cuma-cuma kepada umatnya. Meskipun umatnya adalah umat yang berdosa, tapi dia tetap melimpahkan rahmatnya secara berlimpah kepada umatnya. Itulah Allah yang pengasih. Lalu dikatakan juga bahwa dia adalah Allah yang panjang sabar. Panjang sabar itu secara harafiah berarti lambat untuk marah. Jadi tidak cepat-cepat marah. Dengan sifat ini maka sebetulnya Allah kita adalah
Allah yang memberi kita kesempatan untuk bertobat. Meskipun kita melakukan perbuatan dosa, Allah tidak langsung cepat-cepat marah. Dan yang terakhir, Dia adalah Allah yang berlimpah kasih dan setia. Allah yang berlimpah kasih berarti Allah yang selalu berpegang pada perjanjiannya. Allah sudah berjanji tidak akan meninggalkan umatnya. Maka dalam keadaan apapun, Allah tetap menyertai umatnya. Kebaikan Allah yang sudah dilimpahkan kepada umatnya tidak akan pernah ditarik kembali. Itulah Allah yang berlimpah kasih. Lalu Allah yang berlimpah setia itu adalah Allah yang punya kesetiaan mutlak, yang selalu bisa diandalkan. Ketika kita mencari Dia, Dia selalu ada. Kita bisa mempercayakan diri kepadanya. Itulah Allah yang berlimpah setia. Jadi bacaan pertama menegaskan bahwa identitas Allah yang kita imani adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Setelah Allah mengungkapkan dirinya, memperkenalkan dirinya, pada ayat yang ke-8 dikatakan, segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Ini adalah tanggapan alami Musa karena dia begitu gentar, begitu kagum kepada Allah, begitu menghormati Allah, maka dia langsung sujud menyembah. Ayat 9, kemudian Musa berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Musa menyadari bahwa bangsa Israel tidak akan bertahan tanpa kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Tadi Musa mengatakan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Permohonan Musa ini nantinya akan terpenuhi secara lebih sempurna. Allah akan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah manusia. Kapankah itu terjadi? Tentu saja melalui diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah Sang Firman yang berkenan menjadi manusia, hadir di tengah-tengah umat manusia, berjalan bersama-sama dengan umat manusia, dalam arti yang sesungguhnya. Kita ingat bahwa Dia disebut sebagai Sang Immanuel, Allah menyertai kita. Ini mirip dengan doanya Musa, berjalanlah Tuhan di tengah-tengah kami. Memang betul, Allah berjalan di tengah-tengah umat manusia melalui kehadiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, setelah mengenali identitas Allah dengan mengambil inspirasi dari kitab Keluaran, sekarang kita mau mengenal siapakah Allah Tritunggal yang kita imani itu melalui perkataan Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16-18. Teks bacaan Injil ini adalah bagian dari percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus malam-malam. Dan ayat 16-18 ini semuanya adalah kata-kata dari Tuhan Yesus yang diucapkan kepada Nikodemus. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, ini adalah satu ayat yang sangat padat makna. Mari kita memecah ayat ini menjadi beberapa bagian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ingin ditegaskan kepada kita bahwa yang berinisiatif memberikan kasih lebih dulu itu adalah Allah. Dan kasih yang dimaksud di sini bukanlah kasih yang mengharapkan balasan. Ini adalah kasih yang tanpa pamrih, yang tulus, yang tidak bersyarat sama sekali. Lalu siapa yang dikasihi oleh Allah? Yang dikasihi oleh Allah adalah dunia. Saudara-saudari, dalam beberapa episode Insaf yang lalu, kita sudah membahas bahwa kata dunia di dalam Injil Yohanes itu bukanlah dunia tempat kita tinggal saat ini, bukan bumi yang kita tinggali ini. Dunia dalam Injil Yohanes itu merujuk pada pihak-pihak yang jahat, manusia-manusia yang berdosa. Maka kalau dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia, itu berarti begitu besar kasih Allah akan orang-orang yang jahat, orang-orang yang membangkang, orang-orang yang berdosa. Dengan demikian Allah tidak mengasihi dunia karena dunia ini sudah suci, tetapi sebaliknya Allah begitu mengasihi dunia karena Dia tahu bahwa dunia ini belum baik-baik saja. Kita bisa membayangkan berarti Allah ini sungguh-sungguh mencintai dunia. Kalau mencintai pihak yang mencintai kita, tentu itu mudah saja. Tetapi kalau kita mau mencintai pihak yang memberontak dari kita, yang membangkang dari kita,
itu bukan sesuatu yang mudah, itu adalah kasih yang begitu besar. Dan kasih Allah ini kasih yang seperti itu, kasih yang ditujukan kepada orang-orang yang memberontak dari Dia. Kemudian selanjutnya dikatakan, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan itu berarti memberikan, menganugerahkan. Menganugerahkan siapa? Anaknya yang tunggal. Yang dimaksud adalah Sang Firman yang menjadi manusia itu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah menganugerahkan Yesus Kristus kepada dunia. Kelahiran Tuhan ke dunia itu sudah merupakan sebentuk kerendahan hati Allah. Allah mau bersusah-susah turun ke dunia. Tapi tidak berhenti di situ. Sesudah lahir ke dunia, Dia berkenan untuk menderita, untuk menebus kesalahan dunia itu. Jadi kalau mau disimpulkan, Dia sudah rendah hati mau menjadi manusia, dan sesudah menjadi manusia, Dia mau merendahkan dirinya lagi, mau menderita, bahkan menderitanya sampai wafat di salib. Padahal salib adalah hukuman yang sungguh hina. Jadi bayangkan saudara-saudari betapa besarnya kasih Allah kepada dunia. Kelanjutannya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang dimaksud dengan percaya di sini itu bukan sekedar percaya begitu saja. Percaya yang dimaksud di sini adalah penyerahan diri yang total. Jadi orang-orang yang mau mempercayakan dirinya secara total kepada Sang Firman ini, orang-orang ini tidak akan binasa. Malah dikatakan mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat ini sangat penting untuk meluruskan siapakah Allah yang sesungguhnya itu. Dikatakan bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Jadi Allah itu bukan semata-mata hakim yang suka marah-marah, yang mencari-cari kesalahan kita, yang mau menghukum kita. Bukan itu pertama-tama, tapi justru Allah ingin menyelamatkan dunia. Yang pertama-tama diinginkan oleh Allah adalah keselamatan dunia. Dan keselamatannya bisa dicapai melalui siapa? Dikatakan dalam ayat 17, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dia yang dimaksud di sini adalah anaknya yang tunggal yang dianugerahkan kepada kita itu, yang sudah berkenan menjadi manusia sama seperti kita itu, yang mau wafat di salib itu. Dia adalah Sang Immanuel yang menjadi pemenuhan dari doa Musa tadi dalam bacaan pertama. Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita di tengah-tengah kita. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Injil Yohanes di sini memberikan cara pandang yang baru kepada kita. Jadi sebetulnya keselamatan itu ditentukan salah satunya oleh keputusan kita juga. Kalau kita memutuskan diri untuk percaya, maka kita tidak akan dihukum. Itu kata ayat 18. Tetapi kalau kita memutuskan untuk tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi Allah itu menawarkan keselamatan kepada kita. Nah sekarang keputusannya ada di tangan kita. Kita mau atau tidak diselamatkan oleh Allah. Dan saya yakin kita semua adalah orang-orang yang mau diselamatkan oleh Allah. Maka mari kita berusaha menyatukan diri dengan Dia, Sang Penyelamat itu, yang sudah dianugerahkan oleh Allah, yang penuh kasih kepada kita. Kalau mau disimpulkan, bacaan Injil ini sudah sekurang-kurangnya menyebut dua pribadi Allah. Yang pertama adalah tentunya Allah Bapa. Tadi dikatakan dalam ayat 16, begitu besar kasih Allah kepada dunia. Kasih Allah siapa? Allah Bapa. Allah Bapa yang penuh kasih ini menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia. Siapakah sang anak yang tunggal itu? Dialah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Putra Allah. Lalu di manakah Roh Kudus? Kalau kita teliti, maka secara tidak langsung di dalam teks ini juga ada peran Roh Kudus. Tadi dalam ayat ke-18 dikatakan bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapakah yang membantu kita untuk percaya kepadanya? Disitulah peran Roh Kudus. Roh Kudus itu membantu kita untuk percaya. Bersyukurlah saudara-saudari, sampai hari ini kita masih menjadi seorang Kristen, seorang pengikut Kristus, yang masih mengharapkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita masih bertahan sebagai seorang Kristen, masih meyakini dan mengimani Tuhan kita Yesus Kristus sebagai junjungan kita,
Karena ada dorongan Roh Kudus yang hadir di dalam hati kita. Maka jelas dalam teks ini 3 pribadi Allah itu hadir. Allah Bapa yang penuh kasih, Sang Putra yang turun ke dunia menjadi manusia, berjalan bersama-sama dengan manusia di tengah-tengah kita, bahkan rela mati di salib untuk menebus dosa kita. Dan pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus yang membantu kita untuk percaya kepada Dia yang diutus itu. Sekarang mari kita lanjutkan ke bacaan kedua yang diambil dari 2 Korintus bab 13 ayat 11 sampai 13. Kalau dalam bacaan pertama tadi kita mengenali siapakah Allah itu, kemudian dalam bacaan Injil kita mulai mengenali siapakah Allah Tritunggal itu. Nah, dalam bacaan kedua ini kita akan belajar dari Paulus. Kalau kita sudah beriman kepada Allah Tritunggal, maka sikap seperti apa yang perlu kita bangun dalam kehidupan sehari-hari. Ayat 11, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Saudara-saudari, di sini dikatakan bahwa usahakanlah dirimu supaya sempurna. Dalam teks aslinya, kata-kata ini itu berkaitan dengan proses nyambungnya kembali tulang yang patah. Tulang yang patah itu butuh waktu supaya bisa nyambung kembali. Perlu proses bertahap supaya bisa sembuh lagi. Nah, yang dimaksud oleh Paulus di sini juga sama seperti itu kurang lebih. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Yang dimaksud Paulus di sini, mengusahakan diri supaya sempurna, itu bukanlah proses yang tiba-tiba, yang ujuk-ujuk kita menjadi sempurna. Bukan itu. Tapi proses seperti penyembuhan tulang yang patah. Perlahan-lahan, makin lama makin nyambung. Makin lama makin sembuh. Kita juga diharapkan begitu, bertahap, perlahan-lahan, semakin sempurna. Itu yang diharapkan oleh Paulus. Lanjutannya, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Paulus meminta kita untuk sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Sehati sepikir itu bukan berarti kita selalu sama. Kita tidak pernah berkonflik, tidak pernah ada masalah. Bukan itu. Sehati sepikir itu seperti kalau kita mendengarkan nada-nada musik yang dimainkan secara harmonis. Jadi ada harmoninya. Mungkin kita berbeda-beda, tetapi perbedaannya itu ada harmoninya. Sehingga didengarkannya itu indah. Secara konkret dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kita berbeda, kita saling menghargai perbedaan itu. Memandang bahwa perbedaan adalah peluang supaya kita bisa saling menguatkan, saling melengkapi, saling mendukung, saling menumbuhkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Lalu ayat ke-12, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Dalam budaya orang-orang di daerah Timur Tengah waktu itu, ciuman di pipi itu adalah tanda persaudaraan. Nah, umat di Korintus oleh Paulus diminta untuk saling memberikan cium yang kudus. Artinya umat di Korintus diminta untuk saling menerima, saling menghormati, saling melihat bahwa yang lain adalah saudara. Lalu ayat yang ke-13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, di sini secara eksplisit langsung disebutkan 3 pribadi Allah oleh Paulus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, maksudnya Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kata-kata Paulus dalam ayat ke-13 ini menjadi inspirasi untuk menjadi salam yang diucapkan oleh imam pada bagian awal misa, tepatnya sesudah membuat tanda salib. Kurang lebih kata-katanya mirip. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Nah, mari kita lihat satu persatu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus itu penuh dengan kasih karunia. Apa buktinya? Bukti yang paling gampang adalah Dia rela menderita. Seperti yang tadi sudah kita lihat bersama. Dia itu sudah rela menjadi manusia, padahal Dia adalah Tuhan, tapi rela menjadi manusia, dan sudah menjadi manusia, Dia rela menderita. Bahkan wafat dengan cara yang sangat hina demi menebus dosa kita. Itu adalah kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada kita. Dan itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Lalu yang kedua, kasih Allah Bapa.
Pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita itu tidak terjadi begitu saja, tapi berawal dari inisiatif Allah Bapa. Karena Allah Bapa begitu mengasihi dunia, seperti yang tadi diungkapkan dalam bacaan Injil. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi awal dari misi penyelamatan, itu awalnya adalah dari Allah Bapa yang penuh kasih. Dan yang terakhir, persekutuan Roh Kudus. Siapakah yang saling bersekutu di sini? Tentu saja kita semua. Orang-orang yang sama-sama mengimani Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang Kristen ini. Kita sebetulnya dipersatukan oleh Roh Kudus untuk bersekutu. Persekutuan yang dimaksud di sini itu bukan sekedar kumpul-kumpul biasa saja, tetapi kumpul-kumpul yang intim, yang mendalam. Karena yang ngumpulin itu bukan pihak biasa. Yang ngumpulin adalah Roh Kudus. Dari teks bacaan kedua ini, kita belajar bahwa sebetulnya iman kepada Allah Tritunggal itu sudah diimani sejak awal, sejak gereja pada mulanya. Bukan sesuatu yang baru dirumuskan kemudian hari, tidak. Kalau kita mengingat Insap episode 42, yaitu episode Pentakosta, dalam bacaan kedua, Paulus mengatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada rupa-rupa perbuatan ajaib, tetapi satu Allah. Bacaan keduanya minggu lalu juga sama, sudah mengungkapkan bahwa sejak mulanya, sejak zaman Paulus, sampai dengan hari ini, gereja mengimani Allah Tritunggal. Karena disebutkan di situ, rupa-rupa karunia tetapi satu roh, rupa-rupa pelayanan satu Tuhan, maksudnya adalah Tuhan Yesus, dan rupa-rupa perbuatan ajaib tetapi satu Allah. Kalau mau disimpulkan, saudara-saudari, ada satu kata kunci penting yang ada di dalam ketiga bacaan ini yang menggambarkan karakter Allah. Kira-kira apa kata kunci itu? Kata kuncinya adalah kasih. Ketiga bacaan untuk minggu ini menyebutkan secara jelas eksplisit bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dalam bacaan pertama ditegaskan bahwa Dia adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Dalam bacaan Injil dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Dan di dalam bacaan kedua tadi dikatakan oleh Paulus dalam salamnya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Singkatnya, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dan ini persis yang ingin digambarkan melalui Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini adalah persekutuan tiga pribadi Allah yang penuh kasih. Ketiga pribadi ini hidup di dalam persekutuan kasih. Dan persekutuan kasih di antara tiga pribadi ini itu begitu besar sampai meluap-luap. Meluap-luapnya kepada siapa? Kepada kita. Kita ikut merasakan kasih yang meluap-luap itu. Saya, Anda, kita semua merasakan kasih yang meluap-luap itu. Maka, karena kita sudah mendapatkan kasih yang meluap-luap itu dari Allah, kita pun diajak untuk menjalin persekutuan yang sama seperti yang terjadi di dalam relasi Allah Tritunggal itu, yaitu persekutuan kasih yang mendalam. Kalau kita mengingat Allah Tritunggal, maka ingatlah satu kata kunci, yaitu kasih. Setiap kali kita membuat tanda salib, menyebut tiga pribadi Allah Tritunggal, ingatlah bahwa Allah Tritunggal yang kita imani itu Allah yang penuh kasih. Maka kita diajak juga untuk mengasihi. Kita sudah dikasihi lebih dulu oleh Dia. Maka mari membagikan kasih itu kepada orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.